Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Inama Sidam. Om Sidirastu Tat Astu Inama Swaha. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswataha. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah penjuru. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya kita bisa berjumpa pada kali ini bersama saya Niputu Intan Saputri dalam acara yang tentunya dapat menambah wawasan pengetahuan spiritual kita, yaitu di Pencerahan Dharma. Di studio saya tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh Bapak narasumber kita yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua, yaitu Bapak Dr. Andes Iketut Tirta. Mari kita sapa beliau. Om Swastiastu Bapak. Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Becek. Astungkara Rahayu. Dan di samping saya juga sudah ada kakak-kakak Prada dari Provinsi Gorontalo yang akan menemani kita pada hari ini. Om Swastiastu, Ge. Om Swastiastu. Gimana kabarnya hari ini? Becek. Astungkara Rahayu. Jadi tema kita pada kali ini yaitu mengenai makna dari upacara manusayatnya. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Om Swastiastu. Om Atas Sri Gita Mahatyam. Om Sri Ganesaya Nama. Om Narayana. Om Saraswati Jaya. Pembacaan sloka dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 3 sloka 10. Saha Yajna Praja Srestva Purwawaja Raja Pati Aniana Rasa Wisyadwam Esa Stwaista Kama Duk. Yang artinya, sesungguhnya sejak dahulu dikatakan, Tuhan setelah menciptakan manusia melalui yatnya, berkata dengan cara ini, engkau akan berkembang, sebagaimana sapi perah yang memenuhi keinginanmu. Baik,
Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, itulah tadi pembacaan Bhagavad Gita yang telah dibawakan oleh kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo. Sukses Megek. Baik, kita akan masuk pada pembahasan materi kita kali ini, yaitu mengenai makna dari upacara manusayatnya. Untuk Pak Ketut yang persilakan. Terima kasih sesama atas waktu yang diberikan. Sebelum kita melaksanakan upacara fitrayatan manusayatnya seperti tema yang pada hari ini kita akan jadikan satu istilahnya kegiatan pada hari ini. Mari kita meninjau lebih jauh lagi tentang upacara manusayatnya yang ada di Indo-Bali, khususnya yang ada di Gorontalo. Pertama-tama, kesempatan pada hari ini, upacara manusayatnya yang ada di Indo-Bali, yang pada umumnya yang dilaksanakan oleh umat Hindu yang ada di Bali, itu adalah lebih sederhananya dilaksanakan juga di wilayah-wilayah. Untuk itu sebelum kita melangkah lebih jauh tentang itu, mari kita processing makna upacara manusayatnya. Kita akan dari awal kita akan ulas ya, dari semenjak ibu mempelai yang bayi dalam kandungan, mempelai perempuan yang sudah sementara mengandung, itu disebut dengan megedong-gedongan. Ya. Mungkin dalam bahasa daerah Gorontalo disebut dengan raba-raba puru, sama dengan megedong-gedongan. Upacara manusayatnya seperti apa yang saya sampaikan tadi, megedong-gedong itu adalah merupakan kewajiban bagi umat Hindu Bali, baik ada di Gorontalo, ada di Bali, tapi di dalam kebudayaan yang seperti yang kita anut manusayatnya itu, tentu kita mengacu kepada bahwa semua kegiatan keagamaan itu di Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan kota, tentu dalam pelaksanaannya akan berbeda-beda. Mengacu kepada adat istiadatnya desa Kalepatra, tempat, waktu, dan keadaan yang ada di daerah itu. Karena daerah-daerah masing-masing di Bali, begitu juga adat istiadat yang ada di Bali, begitu kita merantau ke daerah Sulawesi, seperti di Gorontalo, apa yang kita hadapi di sini, terlalu banyaknya adat istiadat, karena Karangasem juga punya desto masing-masing, Bangli punya desto masing-masing, dan lain-lain sebagainya. Maka untuk itu, untuk mempersatukan budaya itulah kayaknya sulit. Makanya dengan keberagaman yang ada, itulah budaya Bali yang sangat istimewa di mata umat Hindu, yang ada pemeluknya di Bali dan yang ada di luar Bali yang seperti sekarang ini. Untuk itu, cara menggedong-gedongan yang dilaksanakan di Bali dulu, waktu zaman dulu, mungkin tidak seindah seperti sekarang. Kalau dulu memang masyarakat kelihatan ekonominya masih sangat di bawah. Kalau sekarang mungkin masyarakat sudah, kehidupan ekonominya sudah bagus, makanya menggedong-gedongan dilaksanakan semua umat Hindu yang ada. Tidak pilih bulu. Dulu kan banyak orang susah, makanya banyak masyarakat tidak melaksanakan upacara menggedong-gedongan. Karena ekonomi masyarakat masih di bawah, makanya acara seperti itu tidak dilaksanakan lagi di daerah kita. Dan begitu juga di daerah Trans. Mungkin baru kali ini, karena zaman sudah mulai sedikit meningkat ya, karena kehidupan manusia sudah mulai bagus, maka upacara menggedong-gedongan dilaksanakan di daerah, baik di Bali dan di daerah di luar Bali. Bagi umat Indo-Bali yang setia kepada ajaran agama. Acara menggedong-gedongan itu juga dilaksanakan bukan cuma umat Hindu saja. Yang namanya keturunan Majapahit pasti akan melaksanakan upacara menggedong-gedongan, termasuk di Kesultanan di Yogyakarta. Itu dari dalam purut sudah ada menggedong-gedongan. Berarti menggedong-gedong itu adalah budaya. Ya, menggedong-gedongan budaya. Makanya saya sampaikan bahwa acara menggedong-gedong ini adalah merupakan suatu adat Bali, agama Hindu Bali yang kental dengan nuansa daerah. Sesuai dengan desa Kalepatra atau desto masing-masing ya, termasuk yang saya sampaikan tadi di daerah kabupaten juga sama. Ada yang melaksanakan begini, ada yang begitu. Makanya sesuai dengan desa Kalepatra yang ada, kita harus hormati itu dengan kebersamaan
budaya yang ada di Bali itu otomatis itu akan menjadi suatu karya seni yang luar biasa ya, yang luar biasa yang masyarakat perlu dijaga dan dijaga kelestariannya ke depan. Acara menggedong-gedongan seperti yang saya sampaikan tadi dari awal bahwa setiap janin yang akan lahir ke dunia masih dalam perut ibunya, itu dilaksanakan upacara menggedong-gedongan atau raba-raba puru kalau di Gorontalo seperti saya sampaikan tadi. Itu diadakan, kenapa dilaksanakan upacara itu? Karena di samping juga kita melaksanakan upacara, kita juga ngatur orang batu piuning di Sanggah Merajan, baik tali yang guru, baik di gedong batu yang kita miliki, karena di dalam puru itu akan lahir janin nanti. Sebelum lahir, mohon agar bayi yang lahir ke dunia nanti benar-benar sempurna. Sempurna, lengkap, sesuai dengan bayi yang normal ya. Untuk itu makanya perlu diadakan sesajen, ngatur piunding dengan doa petara ya dalam bahasa Balinya, memberikan doa, minta doa kepada suwana yang ada di Sanggah Merajan ya, di Pura Kawitan di rumah, agar janin yang ada dalam perut itu dijaga, sama-sama dijaga supaya nanti lahir kelak di kemudian hari akan jadi bayi yang sehat, normal, dan lain sebagainya. Itu baru apa namanya itu menggedong-gedongan ya. Setelah lahir nanti bayi ke dunia ya. Setelah lahir bayi ke dunia seperti yang kita laksanakan selama ini, wajib bayi setelah lahir itu ari-arinya ditanam di dalam pekarangan. Kalau dulu ari-ari itu ditanam di pekarangan cukup dengan batu saja. Tapi sekarang karena zaman sudah mulai modern, jadi di samping pakai gungan ya, keranjang ayam itu dipakai lampu 5 watt lagi. Tujuannya apa? Supaya nggak diganggu oleh makhluk-makhluk, termasuk anjing yang ada. Supaya Banten yang ada itu, Banten untuk anak itu yang lahir itu, termasuk ari-arinya aman dari hal-hal yang negatif yang nantinya akan menimbulkan hilang nanti Bantennya itu di tempat itu. Maka untuk itu tetap kita melaksanakan upacara lagi di Merajan, di Tanah Kembulan, kita masing-masing. Tujuannya adalah agar bayi yang lahir ini sehat walafiat. Mohon yang taruh-taruh yang guru ya, Merajan masing-masing, supaya bayi yang lahir ke dunia ini walaupun baru lahir ke dunia tapi tetap dijaga kesehatannya. Ya, dan ibunya juga diberikan kesehatan supaya nanti umurnya panjang. Itu doa yang diberikan sama keluarga yang ada di Bali. Dan setelah melaksanakan kelahiran ke dunia, bayi sudah lahir ke dunia, setelah 1 minggu menjelang bayi itu lahir, mungkin sudah masanya ke puspungser ya. Kalau mungkin bahasa Indonesianya apa namanya itu? Usahanya sudah keluar ya, sudah lepas dari badan si bayi, dilaksanakan lagi upacara. Banyak sanak keluarga yang datang datang ke rumah untuk menyaksikan upacara itu, bahwa anak yang dilahirkan baru-baru dilahirkan di dunia ini sudah ke puspungser. Datanglah keluarga, sanak keluarga datang ke rumah untuk menyaksikan seperti itu. Istilahnya kalau bahasa Balinya megebagan hilangnya, bahwa mencukuri karunia Tuhan bahwa anak ini sudah ke puspungser. Itu tahapannya. Tetap ngaturan piuning lagi di Merajan, di Sanggah Kawitan, mohon restu supaya bayi ini tetap sehat. Permintaan keluarga selalu begitu, tidak pernah berhenti kita berdoa. Supaya bayi yang dilahirkan di dunia, baik laki atau perempuan, tetap dalam keadaan sehat, dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan Ibu Sang Yang Dewasa. Sebagai junjungan kita yang tertinggi dalam agama itu. Makanya untuk itu di dalam proses kelahiran bayi seperti saya sampaikan tadi bahwa kita itu setelah ke puspungser ada lagi acara di mana sanak saudara berkumpul ke rumah, datang ke rumah memberikan selamatan kepada keluarganya bahwa anak lahir ke dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu yang kedua deh ya, yang kedua. Dan setelah melaksanakan upacara ke puspungser ya, sudah berumur 2 minggu ya,
setelah berumur 2 minggu orang tuanya baru terlepas dari upacara kesebalan. Sudah boleh ke Merajan, ya sudah 2 minggu, sudah boleh ke Sangga Kembulan ya dengan di rumah melaksanakan sudah bersih dinyatakan. Karena di Bali itu umat Indo Bali itu memang syarat dengan budaya, apalagi masalah kelahiran. Makanya jangan sampai nanti kita ke sana kemari masuk ke pemerajan kan, tidak boleh karena kita masih status sebal karena baru ada anak. Maka untuk itu maka pada usia 2 minggu kelahiran bayi itu sudah kebas bungsat, orang tuanya sudah dinyatakan bersih. Kedua orang tuanya nyatakan bersih dan keluarganya akan memberikan sesajen lagi ke sangga. Mohon lagi bahwa niki orang yang sudah melahirkan sudah 2 minggu dan ampun bersih agar kiranya bisa lagi menyangkut panglima sembahyang kepada Ido Sang Yang Dewasa supaya nantinya bayi yang lahir ke dunia ini dalam keadaan sehat walafiat. Itu doa daripada keluarga dan pemangku rumah yang melaksanakan upacara di sanggah-sanggah pemerajan yang ada di Bali dan ada di Gorontalo juga. Ajaran agama Hindu yang ada di Bali dan Gorontalo seperti kelahiran bayi yang ada yang saya sampaikan tadi para pemirsa semua itu sama dilaksanakannya. Tergantung juga walaupun di sini sanggahnya sederhana ya, belum semewah mending di Bali, tapi tetap upacara namanya manusianya tetap dilaksanakan. Tetap materi kuning. Makanya orang Bali itu dimanapun berada selalu membuat sesajen di rumah. Ya toh, kelahiran bayi buat sesajen, ya toh, dan semuanya sesajen. Artinya selalu kita menghormati rasa syukur kita kepada Ido Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita selalu melaksanakan doa. Mohon restu dengan Ido Sang Yang Widi supaya selalu kita diberikan kesehatan dan keselamatan di dunia ini. Bukan cuma anak kecil yang didoakan juga keluarganya semua. Ya, supaya nanti langgeng. Ya, supaya nanti langgeng. Setelah anak itu kebas bungsat seperti saya sampaikan tadi, baru akan dilaksanakan lagi upacara setelah 3 minggu ya. 3 minggu ada upacara lagi, yaitu setelah 3 bulan ada upacara 3 bulan itu acara lubulan namanya ya. Pada saat acara 3 bulan itu si bayi itu sudah dibuatkan upacara besar skala Hindu ya. Artinya sudah menyelupkan tangan di bak di loyang itu mengambil cincin ya, supaya cincin doanya supaya si bayi dalam keadaan sehat, mengurap kawat dan membalung besi. Itu doanya dari isi makna dari doa itu. Ada juga sesajen yang dipersembahkan di halaman rumah, ada juga sesajen dipersembahkan di Sangga Kembulan, ya. Bahwa bayi itu sudah boleh bermain kemana-mana boleh, bawa ke sangga boleh. Kan namanya bayi belum bisa berdiri, makanya upacara tetap itu dilaksanakan. Begitu juga seperti saya sampaikan tadi, baik di Bali, umat Hindu yang ada di luar Bali. Karena kita menghargai budaya. Karena agama Hindu yang ada yang kita anut sekarang, syarat dengan budaya. Makanya Arab kita sadari dan memang seperti itu yang kita miliki. Tapi karena adat istiadat ya, Desa Kalepatra yang ada di Gorontalo, yang ada di Bali dan Gorontalo, tentu akan mengalami suatu perubahan ya, baik Sulawesi Tengah ya, adik-adik mahasiswa. Kenapa saya mengalami perubahan? Saya sampaikan bahwa karena sesuai dengan Desa Kalepatra, jangan dipaksakan karena kita ada di wilayah Gorontalo, ada di wilayah Sulawesi Tengah. Makanya budaya itu apa yang ada di Gorontalo seperti apa yang saya sampaikan kemarin-kemarin, seperti pertemuan keagamaan baik di pura walaupun sekretariat, selalu saya mengacu kepada Desa Kalepatra. Karena Gorontalo kan tidak sama dengan di Bali. Kalau 100% macam di Bali mungkin tidak bisa. Itulah makanya tolong dipahami bahwa kesederhanaan itu perlu dilaksanakan tapi dalam hal yang positif. Mana yang bisa disederhanakan dan mana yang tidak bisa disederhanakan. Baik Pak, kita jeda sejenak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pencerahan Dharma.
Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Niputu Intan Saputri dalam Pencerahan Dharma. Baik Pak, tadi kita sudah membahas sampai di 3 bulanan. Nah selanjutnya apa aja acara yang dilakukan setelah 3 bulanan tersebut? Terima kasih presenter yang baik. Dalam hal ini umat Hindu selalu setelah kita melaksanakan 3 bulanan, baru abulan, namanya ngebulanin ya, 2 bulan, 3 bulan, artinya tahapannya lagi ada 3 itu. Setelah melaksanakan itu, baru umat Hindu Bali yang ada di Bali dan di luar Bali selalu melaksanakan potong gigi. Kenapa dilaksanakan potong gigi? Kalau di Gorontalo mungkin pembiatan ya, tapi di Bali potong gigi. Kenapa dilaksanakan potong gigi? Karena manusia yang lahir ke dunia itu semua ada taring. Ada 2 taring di atas dan di bawah. Maka untuk itu dalam simbolis kepercayaan agama Hindu yang ada di Bali walaupun yang ada di luar Bali, selalu kita berhubungan dengan memotong gigi. Mepandas istilahnya kalau bahasa Balinya. Kalau rago ngidang dulu dilaksanakan di rumah masing-masing. Makanya tergantung juga ekonomi masyarakat. Kalau kita mampu, kita laksanakan di rumah sendiri. Kalau tidak mampu, dilaksanakan juga di rombongan boleh ya. Ngiring, ada acara ngaben, ada acara meroras. Itu juga bisa dilaksanakan upacara potong gigi. Makanya untuk itu pada saat potong gigi bahwa kita sudah menaik dewasa, sudah menaik, sudah boleh, artinya dari kita masih anak-anak sudah dewasa, sudah potong gigi. Potong gigi itu melambangkan keangkarmurkaan, ya. Dipotonglah gigi kita yang bagian taringnya supaya kita nggak kelihatannya seram begitu ya dilihat orang. Makanya makna potong gigi itu sangat besar. Mari kita ayat bersama-sama bahwa mungkin ada adik ini belum potong gigi ya. Sudah potong gigi. Makanya dalam pelaksanaan potong gigi itu bahwa perempuan atau laki-laki sudah dinyatakan sudah naik dewasa, wajib dilaksanakan metata, potong gigi atau mepandas istilahnya ya. Potong gigi atau mepandas. Nah setelah melaksanakan potong gigi dan mepandas, tibalah saatnya kita melaksanakan upacara pewiwahan. Itu tahapannya. Kenapa dikatakan acara pewiwahan? Umat Hindu Bali yang kita anut sekarang dan umat Hindu Bali yang ada di luar Bali, yang ada di Nusantara ini, kita selalu akan mengakhiri masa bujang kita dengan upacara manusiaannya, yaitu pewiwahan atau kawin istilahnya ya. Kenapa dikatakan kawin? Kalau usia kita sudah mencukupi, kalau hidup kita sudah mapan, masa depan kita bayangkan baik-baik semua ya. Mari kita melaksanakan upacara pewiwahan. Itu wajib dilaksanakan bagi wanita dan laki-laki. Kenapa wajib? Karena dalam ajaran agama Hindu kita wajib punya pasangan. Dan itu diwajibkan loh. Jangan sampai ada yang belum kawin sampai umur lanjut. Itu bahaya sebenarnya dalam kepercayaan. Makanya kita harus cari pasangan di usia-usia yang wajar ya. Yang normal ini saya ceritakan ya. Jangan sampai ada permasalahan. Saya nggak bisa sampaikan di depan umum karena ini permasalahan orang nikah ini pasti banyak permasalahannya ya. Saya nggak sampaikan bahwa kita wajib melaksanakan upacara nikah. Kenapa dilaksanakan upacara nikah? Karena kita akan mencari keturunan nanti. Tujuannya adalah mencari keturunan. Ada juga yang kawin sampai bertahun-tahun, belum juga ada keturunan, itu belum dinyatakan tidak ada keturunan. Tapi bersabar itu penting kayaknya dalam kehidupan sebagai manusia. Untuk itu saya minta kepada masyarakat Hindu yang ada di Gorontalo, ya, agar kalau usia sudah mencukupi, sudah kawinlah yang wajar. Ya. Tapi apa yang kita laksanakan sebelum nikah, kita wajib dulu ada penasehat perkawinan. Sekarang sudah ditertibkan oleh pemerintah, sebelum kita nikah, kita undang kedua mempelai, calon mempelai, agar nanti benar-benar betul-betul tidak mencintai. Jangan nanti ada paksaan dari unsur-unsur lain, dari orang ketiga, dipasang untuk menikah, karena ada hal yang lain-lain juga. Itu yang tidak diharapkan oleh masyarakat. Makanya untuk itu, makanya sekarang program pemerintah yang sudah kita terapkan, baik di Bali, wajib semua umat Hindu yang akan menikah, ada pembinaan pranikah. Dipertemukan dua-duanya dan ditanyakan apakah benar mencintai. Jangan nanti kedua-duanya tidak saling mencintai, bagaimana bisa menikah.
Itu yang akan dikhawatirkan oleh masyarakat. Untuk itu, mari kita laksanakan upacara yatnya, manusia yatnya di daerah kita dengan baik, dan jangan dipaksakan kalau tidak mampu dengan adat yang ada kita miliki, dengan sarana yang ada di daerah kita laksanakan layaknya seperti apa yang dilaksanakan di daerah-daerah lain. Itu kira-kira penjelasan dari saya. Baik, terima kasih Pak. Lalu mengapa setiap upacara manusiayatnya atau kehidupan manusia harus dikaitkan dengan upacara manusiayatnya tersebut, Pak? Jadi begini deh, pertanyaannya bagus. Ya. Perlu kita pelajari bahwa dalam manusiayatnya itu kita juga tidak terlepas daripada hukum karma. Ya. Hukum karma selalu berada di sekitar kita, selalu mengawasi kehidupan kita, selalu memantau apa yang kita perbuat dalam sehari-hari. Jangan kita berbuat bohong kepada orang. Karena kalau kita nggak mau dibohong, itu filsafat yang bagus menurut saya. Karena selama kita jujur di ada orang, melaksanakan swadharma sebagai manusia, melaksanakan ajaran kita dengan baik, ajaran Hindu yang baik, dimanapun kita berada, dimanapun kita akan tinggal, pasti kita akan aman-aman saja. Makanya pertanyaan tadi yang saya sampaikan bahwa dalam agama Hindu itu kita selalu melaksanakan upacara manusiaannya yang erat hubungannya seperti yang kata adik sampaikan tadi, pertanyaan tadi, itu bagus. Makanya jangan sampai ada yang terlewatkan kegiatan itu. Itu wajib dilaksanakan oleh manusia karena kita hidup di dunia ini, apapun agamanya, kita harus tetap agama kita harus kita menjadi prioritas karena itu adalah kepercayaan ya yang tidak boleh diabaikan oleh siapapun saja di dunia ini. Harus kita laksanakan dengan baik. Baik, lalu bagaimana Pak dengan konsep Trihita Karana yang tercermin dan terkait dalam manusiayatnya, Pak? Ya, pertanyaan tadi itu memang dalam Trihita Karana ya, seperti apa yang kita pelajari sehari-hari dalam kehidupan beragama, bahwa kita hidup berdampingan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Kita hidup berdampingan dengan orang lain yang kepercayaannya mungkin berbeda, tidak sama dengan kita. Tentu dia punya cara yang berbeda untuk menyampaikan sesuatu. Makanya dalam hal ini kita harus tahu apa yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu yang berada di tengah-tengah umat orang lain ya, yang orang-orang banyak, supaya kita benar-benar bisa melaksanakan upacara yatnya seperti Trihita Karana yang disampaikan tadi. Tempat, waktu, dan keadaan ya, Trihita Karana seperti apa yang disampaikan tadi itu. Agar kita betul-betul patuh dengan ajaran agama. Dan laksanakanlah ajaran agama itu dengan baik seperti apa yang diajarkan dalam agama kita, supaya kita benar-benar jadi manusia yang dermawan, darmawati dunia dan akhirat nanti. Baik Pak. Nah kemudian Pak, dalam era digital yang modern ini, bagaimana kita untuk membangkitkan generasi muda untuk tetap melaksanakan upacara manusiayatnya ini Pak? Melihat dari era sekarang yang sudah semakin maju, tentunya banyak budaya-budaya yang mulai hilang. Ya, itu memang kita hidup di era globalisasi, baru era digital seperti yang disampaikan tadi. Kesederhanaan pasti akan jadi mutlak kita laksanakan di daerah ini. Walaupun kesederhanaan apa yang disampaikan tadi di era digital, seperti kita hidup di zaman modern sekarang ini, bahwa kita tidak terlepas. Karena agama Hindu mengajarkan bahwa kita di dalam melaksanakan yatnya itu, dimanapun kalian berada, dimanapun engkau berada, tidak harus apa yang dilaksanakan saudara kita di Bali. Di wilayah apapun yang ada sarana itu dia dipersembahkan. Itu akan menjadi satu bahwa kita akan taat dengan ajarannya. Makanya di era digitalisasi seperti yang disampaikan tadi, bahwa itu sangat penting ya, karena dalam era digitalisasi, supaya kita lebih waspada ya, karena pengaruh modernisasi, digitalisasi, penyederhanaan itu pasti ya, penyederhanaan itu pasti, karena umat Hindu itu dikatakan ini terlalu boros, terlalu banyak makan biaya ya, bikin sesajen tinggi-tinggi, itu kan tidak jadi keharusan. Makanya di era digitalisasi seperti apa yang disampaikan tadi itu, kita dituntut jadi orang manusia lebih sederhana.
lebih memahami, lebih sederhana dalam nilai agama. Tapi tergantung kitanya. Kalau kita memang mengikuti gaya mereka silakan, ya toh. Tapi menurut saya, menurut agama Hindu, mari kita jalankan agama itu dengan baik, sesuai dengan kepercayaan, jalankan perintah-perintah agama, apa yang harus kita lakukan. Makanya saya sampaikan tadi, tidak harus kita melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan saudara kita di Bali. Besar-besaran ya, bikin pajangan 2 meter tingginya. Kalau di Sulawesi mungkin kita tidak mampu setinggi itu. Biar bunga, api, dan air aja cukup deh untuk melaksanakan yatnya, upacara yatnya. Itu yang saya bilang. Maka di era globalisasi seperti apa disampaikan tadi itu, jangan kita terlena, ya toh. Karena sudah maju adatnya, manusia sudah mulai modern, selalu disederhanakan sampai ngodalin yang tadi pun kayangan tunggal supaya lebih hemat kan hidupnya. Kayangan tunggal nggak boleh karena seperti apa yang dilaksanakan di Gorontalo kayangan 3 pusat dalam Balai Agung. Berjalan setiap odalan. Karena itu adalah kebutuhan. Lalu masyarakat justru rindu. Kapan odalan perdalam ya? Masyarakat menantikan itu. Makanya kalau ada masyarakat, ada umat kita yang selalu nyeleneh, kenapa repot-repot bikin sesajen yang besar, itu salah. Persembahan itu sebenarnya. Ya, persembahan apapun yang kita bisa persembahkan kepada Tuhan yang Maha Esa, itu Sang Yang Widiwasa, itu yang terbaik buat kita. Dengan hati yang tulus kita menyampaikan lewat persembahan itu, supaya nantinya apa yang kita berikan kepada Sang Pencipta, yang kita aturkan kepada Sang Pencipta, itu benar-benar adalah tulus dari hati nurani kita yang paling dalam. Makanya diberikan harta yang berlimpah. Nah sekarang ujiannya adalah bisa nggak kita memanfaatkan itu? Jangan sampai nanti manusia tidak siap. Makanya itu. Pertanyaan tadi itu sangat menarik sekali sebenarnya. Digitalisasi. Makanya masyarakat sudah masuk di era modern, segalanya disederhanakan. Begitu kira-kira dek pandangan saya. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk kakak-kakak Prada Provinsi Gorontalo, mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Swastiastu. Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin bertanya, materi yang sempat Bapak jelaskan tentang manusia yatnya, yang dimana ada upacara potong gigi. Nah, pertanyaan saya, mengapa saat upacara potong gigi itu kita dibekelin uang itu? Apakah dari dibekelin uang itu memiliki makna tersendiri, Bapak? Terima kasih. Siapa namanya, Dek? Wayan. Pak Wayan ya. Nanti begini, di dalam kita melaksanakan upacara mau panas, potong gigi sama dengan mau panas ya. Kita selalu melaksanakan istilahnya macam yang disampaikan tadi itu, dikasih bekal ya, sudah pegang selama dipotong gigi supaya kuat. Jadi begitu, kembali kepada adat istiadat. Desa Kalopatro, Karangasem mungkin budayanya beda, Bangli budayanya beda, sesuai dengan budaya masing-masing. Makanya di Gorontalo seperti di Sulawesi ya, susah sekali mempersatukan orang. Gaya dengan cara ibadahnya beda. Walaupun sama-sama nyakap Panglima, tapi cara perlakuan adat budayanya beda. Makanya pada saat kita melaksanakan mau panas, selalu kita dipegang. Ada juga kuangin ya, pada saat potong gigi kita megang kuangin. Jangan lepas kuangin itu, karena kuangin itu adalah melambangkan hati kita dari dalam. Melaksanakan supaya proses dalam melaksanakan upacara mepandas seperti yang dilaksanakan di daerah-daerah di luar Bali ya, karena di luar Bali juga sama dengan di Bali walaupun caranya mungkin sedikit sederhana ya, dengan keberadaan kita di daerah Tran pertama mungkin tidak sama dengan di Bali. Kita melaksanakannya dengan kusuk ya toh, dengan kusuk. Ada yang pakai uang, megang uang, ada yang megang kuangin. Tujuannya apa? Tujuannya sama, agar kita kuat hati. Karena kita pada saat potong gigi itu kita betul-betul memang diratakan, bukan diratakan gigi saja, tapi pikiran kita diratakan supaya kita jadi orang yang dewasa, cuci pikiran, supaya jangan jadi orang yang menapik gitu istilahnya ya, supaya kita tulus dalam melaksanakan upacara potong gigi seperti apa yang disampaikan tadi. Begitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke Pak. Ya. Apa makna spiritual yang dilaksanakan dalam upacara yatnya itu sendiri Pak? Upacara yatnya? Manusia yatnya. Terima kasih Bu Ketut ya. Ya.
dalam upacara manusiaatnya, semua runtutan acara dari gedong-gedongan sampai kawin itu memang bermakna semua. Kenapa saya sampaikan katakan bermakna? Karena dalam upacara manusiaatnya itu ada raba-raba puru, ada gedong-gedongan, ada yang bayi lahir, ada yang bayi sampai bulan pitung dino, lu bulanin dan lain sebagainya sampai menikah itu kita selalu melaksanakan, tapi ingat sesuai dengan desa kalupatra kita masing-masing, dengan adat istiadat kita. Karena kalau dari Kelungkung mungkin dengan Bangli tentu beda, ya, adatnya beda. Tapi adat yang Kelungkung itu laksanakanlah dengan adat kita masing-masing. Supaya tujuannya adalah sama, supaya kita diberikan restu, supaya kita selamat dalam melaksanakan ayatnya. Manusianya penting dalam kehidupan kita karena kita laksanakan, kita lahir kita sampai besar begini, tentu orang tua kita sudah berusaha yang terbaik untuk anak-anaknya kan. Tapi sebagai anak-anak yang sudah besar sekarang, mari berjuang, jalankan dharma itu loh, laksanakanlah perintah Tuhan supaya nanti hadir dalam melaksanakannya dan tulus dalam melaksanakan keagamaan kita sehari-hari. Baik, Pak. Nah, mungkin ini agak jauh sedikit, Pak. Nah, kemudian Pak, bagaimana penerapan dari manusiaatnya untuk kita sebagai anak kepada orang tua sebagai penghormatan kita melalui manusiaatnya, Pak? Itu bisa dilakukan dalam bentuk apa, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi dalam hidup sebagai manusia, seperti apa yang dipertanyakan tadi sama adik saya, agar kita selalu menghargai orang tua, ya. Anak yang baru lahir menghargai bapaknya. Memang baru lahir nggak tahu apa-apa kan. Tapi dalam pendidikan keagamaan nanti, dalam hidup ke dunia nanti, dia akan tahu silsilah keluarganya. Ya toh? Makanya apa yang orang tua lakukan kepada anak selama kita masih belum tahu, masih dalam perut, mungkin anak-anak tidak tahu. Makanya seperti apa yang disampaikan tadi, pertanyaan itu adalah agar kita memberikan sumbang bakti kepada orang tua, menghargai orang tua, menempatkan beliau sebagai orang yang terbaik di antara yang terbaik, agar nanti orang tua merasa nyaman dalam kehidupannya karena anak-anak sudah berbakti kepada orang tua. Seperti apa yang disampaikan tadi, pilih kasih karena sebakti kita kepada orang tua itu penting dalam kehidupan kita beragama. Karena orang tua kita kadang-kadang apa yang sudah laksanakan dari semenjak kita lahir sampai kita besar ya, sampai nanti akan kawin, orang tua selalu mendoakan kepada anak-anaknya agar kelak di kemudian hari, agar anak-anak kita menjadi orang yang baik di mata orang tua, di mata Tuhan Yang Maha Esa, supaya nanti di kemudian hari jadi orang yang terbaik lah di mata mereka. Itu harapan dari orang tua. Baik, terima kasih Pak. Kita jeda sejenak. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana karena kita akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Pencerahan Dharma. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Niputu Intan Saputri dalam acara Pencerahan Dharma. Baik Pak, kita lanjut. Jadi untuk kakak-kakak mungkin ada yang ingin dipertanyakan, dipersilakan. Ya, baik Pak. Apa akibatnya jika ada seseorang yang mengejar harta dan karma tanpa didasari oleh landasan dharma? Ya, jadi begini deh, banyak orang di dunia ini mereka selalu memikirkan keduniawian ya, kemewahan. Dia nggak pernah melaksanakan upacara ayatnya seperti yang dipertanyakan tadi. Tidak pernah melaksanakan ayatnya, apalagi berhubungan dengan upacara manusia ayatnya. Jadi begini, banyak orang kadang-kadang lupa daratan ya istilahnya. Banyak orang-orang yang lupa daratan. Kenapa saya katakan lupa daratan? Banyak yang kadang-kadang orang lupa dengan agamanya. Karena sibuk mencari sesuatu di dunia. Karena mencari kekayaan, mencari harta, menghitung-hitung satu bulan ini keuntungan kita berapa. Dia lupa itu yardnya itu ada di atas kita.
selalu memantau kehidupan manusia. Makanya untuk lebih bagusnya, supaya hal itu tidak terjadi pada diri kita ya, kita bicara tentang diri kita dulu. Seimbangkanlah dunia. Kenapa saya katakan seimbang? Kalau kita, yadnya kita sudah bagus ya, kepada Indonesia yang dewasa, selaku junjungan tertinggi kita dalam agama Hindu, dan diimbangi dengan kita tekun mencari ya, seperti apa yang saya katakan tadi, seperti dipertanyakan tadi, karena lupa akan dirinya mencari keduniawian. Makanya dalam kehidupan manusia itu kita akan selalu direstui. Kenapa direstui? Karena kita seimbang. Sedikit yang kita dapatkan pada hari ini, tetap kita ngaturang ayatnya, biar masagah ngaturang pejahat, ngaturang. Yang penting bahwa hari ini yang kita dapat terima. Laksanakanlah dan terima saja. Jangan hari ini karena kita tidak menghasilkan apa-apa, karena kita dapat nilainya kecil sekali dibandingkan apa yang harapan kita. Kadang-kadang manusia itu lupa di situ. Maka untuk itu tolong seimbangkan kehidupan kita. Jihadnya kita kepada dosa yang dewasa dan perilaku kita sehari-hari dalam melaksanakan pekerjaan. Supaya apa yang kita dapatkan, bahwa itu adalah hasil jeripayah kita. Atas doa kita kepada dosa yang dewasa selaku pencipta. Kita dipantau dalam hidup ini. Supaya seimbang dalam dunia ini. Itu kira-kira jawabannya. Begitu ya. Baik, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Baik, saya ingin bertanya, ketika kita menikah dengan orang yang berbeda agama, baru pasangan kita ikut kita. Nah, apakah akan diadakan upacara manusiaatnya dari lahir hingga potong gigi? Nah, jadi begini, memang pertanyaan ini memang pertanyaan yang kalau dibilang susah-susah gampang ya. Gampang melaksanakan percintaan. Gampang kita mau bercinta dengan orang yang beda agama, tapi tidak gampang dalam keyakinan kita. Kenapa tidak gampang? Saya katakan bahwa dalam ajaran agama Hindu, kita tidak pernah mengajak orang untuk beragama kita. Ya toh? Dan itu tidak ada dalam catatan dalam buku agama Hindu bahwa umat Hindu yang ada di Bali dan di luar Bali, kita menikah dengan orang Bali, dengan orang lain, tapi orang itu akan ikut kita. Dasarnya apa? Makanya dimanapun agama apapun pasti akan ada acara dan upacaranya. Baik Islam, baik Kristen, Buddha, Protestan, pasti ada acaranya, ada pelepasan istilahnya. Apakah kedua orang tuanya sudah setuju untuk dilepas anaknya masuk agama orang lain? Apakah dia yakin? Jangan sampai nanti agama dipermainkan. Setelah di sini, di situ. Bosan di situ, ke sini lagi. Akan jadi seperti itu. Hidup manusia itu akan jadi berantakan. Karena tidak ada keyakinan yang kuat dalam dirinya. Karena dalam agama Hindu, tidak pernah agama Hindu mengajak orang lain untuk masuk ke kita. Kalau ada ketulusan dari orang itu, dan itu pun saya sampaikan tadi, itu pun orang itu harus meminta izin sama orang tuanya kepada lembaganya. Apakah lembaganya sudah memberikan izin? Apakah orang tuanya setuju? Itu harus kita pelajari dulu. Jangan sampai nanti mereka sudah masuk ke sini, karena di sini nggak diterima dengan baik karena asal usulnya nggak jelas ya. Dia kembali lagi ke agamanya. Jadi agama permainan aja dalam hidup. Makanya tolong hindari hal seperti itu. Jangan kita seolah-olah terjebak dengan rayuan. Itu aja. Akhirnya nanti kita akan jadi susah. Tidak akan pernah kelar-kelar ceritanya. Karena dalam agama itu, kita menikahkan dalam agama Hindu yang sama. Kebanyakan yang masuk agama itu adalah ikut suami, umumnya. Begitu ya, masuk ikut suami. Jadi istrinya minta izin sama keluarganya ya. Mau pamit gitu ceritanya, disanggah juga minta. Ada upacara disanggah, upacara mau pamit, saudara yang guru supaya iraga keluar dari saudara yang guru, walaupun bukan lagi nyembah saudara yang guru, tetap kita diawasi, diberikan jalan yang terbaik. Tapi jarang itu akan terjadi ya di dunia ini, di negara kita. Karena negara kita sangat mengakui agama yang ada di muka bumi ini. Agama-agama yang ada. Kita saling menghormati. Kita saling menjaga hak dan martabat agama masing-masing. Karena dalam prinsip agamaku yang terbaik. Begitu juga teman-teman kita, saudara kita. Agamaku yang terbaik. Semua punya keyakinan seperti itu. Kenapa agama yang terbaik? Karena itulah kepercayaan kita sebagai
sumber inspirasi kita untuk melaksanakan yatnya dalam agama Hindu. Itu kira-kira ya. Karena ini permasalahan laki-laki ikut istri itu kan agak gampang kayaknya. Orang tuanya pasti akan membuatkan upacara yang pelepasan begitu. Apakah dari lembaga itu sudah dilepas, itu yang kita meragukan. Makanya acara Sudi Wedani itu umumnya dilaksanakan bagi perempuan yang ikut suami, ya. Itu juga dilaksanakan acara pelepasan seperti apa yang disampaikan tadi. Dilepas oleh lembaganya, baru orang tuanya melepas. Dan pelepasan orang tuanya itu dipertemukan dengan orang tua mempelai supaya mereka ada kesepakatan. Jangan sampai nanti anak saya sudah di sana, bapak nggak perhatikan. Kan banyak itu ceritanya. Makanya untuk itu tolong jangan sampai tersesat hidup kita. Caranya adalah jalankanlah dharma dengan baik, jalankanlah agama itu dengan baik. Astungkado ke depan akan jadi lebih baik. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Lalu kenapa dalam agama Hindu selalu dilaksanakan upacara manusayatnya, Pak? Upacara manusayatnya seperti apa yang disampaikan tema pada hari ini, dilaksanakanlah upacara manusayatnya seperti apa yang kita lakukan selama ini. Karena agama-agama lain seperti yang saya sampaikan tidak ada acara seperti itu, tidak ada proses keagamaan seperti apa yang disampaikan upacara manusayatnya. Karena upacara manusayatnya hanya dilaksanakan bagi umat Hindu, Bali dan yang berada di luar Bali. Maka acara manusayatnya itu yang runtutannya sangat berat, ya, baik dari dalam kandungan seperti apa yang saya sampaikan tadi, itu syarat dengan perilaku manusia sehari-hari kehidupannya. Karena kalau salah satu pun acara itu akan tidak dilaksanakan, itu manusia itu akan bingung dalam hidupnya. Tolong dibuktikan kata-kata saya. Karena tidak mau pandas, tidak potong gigi, tahu sudah kawin, potong giginya kapan. Makanya banyak juga masyarakat melaksanakan potong gigi mau pandas itu pada saat nikah. Ada acara potong gigi dulu, mempelai perempuan ya, belum potong gigi ceritanya, baru dilaksanakan upacara pewiwahan. Banyak. Dan pada selama kecil anak-anak ini merantau nggak pernah dibuatkan upacara secara sederhana. Motonen ceritanya, potong gigi ya, baru dilaksanakan pewiwahan. Banyak. Yang penting niat kita, tujuan kita kepada Ido Sang Hyang Widi Waso, betul-betul niat dari dalam hati kita yang paling dalam. Begitu. Kira-kira ya. Baik, Pak. Lalu Pak, untuk ketika kita menikah tetapi belum melakukan upacara potong gigi, Pak, apa yang akan berdampak kepada orang tersebut di kedepan atau kemudian harinya, Pak? Ya, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ya, pertanyaan tadi itu, karena upacara potong gigi itu wajib dilaksanakan. Semua umat Hindu yang ada di Bali, Hindu Bali ini, umat Hindu yang ada di luar Bali, seperti di Kendari, Gorontalo, dan lain sebagainya. Kenapa dilaksanakan upacara Mapanas seperti apa yang dipertanyakan? Karena upacara Mapanas itu adalah sama dengan pembiatan kalau di daerah lain ya. Kalau di daerah kita Gorontalo ini ada juga istilah pembiatan. Kenapa dilaksanakan Mapanas? Supaya orang itu pada saat melaksanakan akad nikah nanti, kawin maupun pewiwahan, tidak lengkap sudah. Dilaksanakanlah upacara Mapanas. Makanya banyak orang-orang yang ekonominya mungkin di bawah, tidak mampu orang tuanya, begitu tiba-tiba anaknya ada yang melamar, dia mau kawin. Makanya pada saat kawin akan dilaksanakan upacara potong gigi sebelum upacara pewiwahan. Baik, Pak. Karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin Bapak bisa memberikan kesimpulan mengenai materi yang telah kita bahas pada hari ini, Pak. Ya, terima kasih. Pada pertemuan hari ini, upacara manusayatnya yang kita laksanakan di TPRI pada hari ini, kita simpulkan saja bahwa upacara menggedong-gedongan sampai upacara kawin pernikahan itu wajib dilaksanakan oleh umat Hindu yang ada di Hindu Bali dan di luar Bali. Kenapa wajib? Karena upacara menggedong-gedongan sampai kawin itu adalah upacara umat Hindu. Tidak boleh satu pun terlewatkan karena itu adalah kewajiban kita sebagai manusia Hindu yang lahir di tanah Bali, yang keturunan dari Hindu Bali yang ada di Bali.
Baik. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama-sama pembacaan Bhagavad Gita yang akan dibawakan oleh Kakak-Kakak Prada Provinsi Gorontalo. Yajna Sista Sina Santo Mutyante Sarva Kilbi Sai Bunjnate Titwi Agham Papa Ye Apanti Atma Ranata. Ia yang memakan sisa sayatnya akan terlepas dari segala dosa. Tetapi ia yang memasak makanan hanya bagi diri sendiri, sesungguhnya makan dosa. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, itulah tadi pembacaan Bhagavad Gita yang telah dibawakan oleh Kakak-Kakak Prada Provinsi Gorontalo. Suksemege. Suksemat yang ucapkan untuk Pak Ketut selaku pemateri pada hari ini. Suksema juga untuk kakak-kakak yang sudah membersamai kita pada hari ini. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, itulah tadi pencerahan Dharma yang telah dibawakan pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Pemateri dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhususnya kita yang berada di Provinsi Gorontalo. Pemirsa TVRI Gorontalo dimanapun Anda berada, saya Niputu Intan Saputri beserta kru yang bertugas, mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Saya akhiri dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om.